Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam pendalaman ajaran. Dan kali ini tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan Kak Yuda. Halo Kak. Halo, shalom semua. Semoga semua yang nonton lagi dengan kondisi sehat gitu ya. Sehat, lahir batin. Lahir batin dan siap untuk belajar firman Tuhan ya. Belajar lebih dalam ya. Dan kali ini kita punya tema yang cukup menggelitik ya, cukup asik, seru, panas ya, yaitu perzinahan di Alkitab. Waduh, ini lagi banyak-banyaknya dengan kondisi sekarang tuh ya, di dunia sekarang zina nggak zina ini sudah garisnya sudah cukup makin kabur ya. Kita akan bahas, jangan-jangan di Alkitab pun juga banyak kejadian-kejadiannya gitu ya. Dan nanti kita akan coba tarik dengan kondisi kita di kondisi saat ini. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah berikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh belajar bersama. Dan biarlah Engkau yang berikan kami hikmat untuk dapat menerima Tuhan apa yang Kau mau sampaikan. Dan kami boleh berdiskusi bersama, belajar bersama mengenai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau kita ngomongin perzinahan gitu ya Kak ya. Kalau di awal banget itu kan, kalau ngomongin dosa-dosa seksual pas segala macam dari zaman sebelum Nuh, sebelum air bah itu kan sudah terjadi banyak. Sampai akhirnya Tuhan statement di 10 perintah Allah masuk di situ gitu ya. Berarti ini kan sesuatu hal yang concernnya Tuhan banget, dan ini penting gitu ya untuk tidak dilakukan oleh manusia gitu ya. Iya. Tapi kalau kita baca itu cukup beberapa kali terjadi gitu ya. Kalau yang paling famous kan mungkin yang paling Bapak Ibu sering baca atau dengar itu kan Daud sama Bathsheba ya. Itu kan paling sering dibahas dimana ya, kalau singkat ceritanya dia entah kenapa kamarnya dia, balkonnya adalah view kamar mandi gitu ya. Itu riverside itu. River view. Kalau kamar bisa ocean view, river view ini. River view. River view di mana dia keluar kamar, buka bisa lihat orang mandi. Terus habis itu dia yang bikin salah, dia nggak cuma lihat terus masuk lagi, tapi dia mengingini perempuan itu gitu ya. Terus akhirnya membunuh dengan berstrategi suaminya supaya bisa mengambil dia itu kan ya. Selain itu ada apa lagi Kak yang banyak? Mungkin yang lainnya itu. Banyak ya. Wah, banyak loh. Bapak Ibu banyak loh. Yang saya tahu tuh nurun ke anaknya Daud itu kelakuannya. Nurun ke anaknya Daud, ke Amnon. Segala macam gitu ya. Dia ngambil saudaranya sendiri ya, dia nggak tahan, terpesona. Saudara apa? Ya. Beda ibu ya. Beda ibu, satu bapak beda ibu. Ya, dia sama adiknya Absalom. Tamar. Sama adiknya Absalom, Tamar. Dan itu kayak kalau dibaca ceritanya sebenarnya cukup mirip dengan banyak anak muda sekarang, di mana dia nggodain, digudo, pura-pura sakit. Habis itu Tamarnya suruh datang, minta didulang. Modus ya. Modus manja, tapi terus habis itu dia perkosa adiknya sendiri. Nah, selain itu kan ada juga yang kayak apa, di Alkitab sering kali ditulis perempuan sundal dan menikah berkali-kali. Iya. Itu ada banyak banget gitu ya. Tapi gimana sih kalau ketika kita membaca, apalagi kalau Bapak Ibu yang ikut program membaca Alkitab setahun, pas nyampe bagian itu bacanya jadi mesti kayak gimana tuh ngelihatnya kan? Jadi sebenarnya mungkin paling sederhana dan paling prinsip itu begini ya. Setiap cerita itu punya konteksnya. Lah konteksnya itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan konteksnya, maka pembahasannya itu akan bisa bias kemana-mana gitu. Kasus
satu punya konteks tersendiri, kasus yang lain punya konteks tersendiri. Taruhlah kata tentang ini aja ya, tentang Daud dan Amnon gitu ya. Daud itu, dosa perzinahan Daud itu punya konteksnya tersendiri. Lalu Amnon itu juga punya konteks dan pergumulan tersendiri. Ada isu-isu tersendiri di balik cerita itu yang kalau kita dalamin semuanya relate dengan kehidupan kita, itu relate semuanya. Kasus-kasus yang lain juga sama. Tetapi ini saya khawatir kalau nggak hati-hati ini bisa podcastnya berjilid-jilid ini khusus untuk ini ya. Karena kalau Amnon menurut saya lebih banyak soal konsep. Pada akhirnya kita akan belajar konsep secara apa? Secara teologisnya ya pasti soal konsep kekudusan ya. Tapi konsep cinta itu sendiri, bagaimana menurut saya salah satu hal yang cukup ya saya kasihan dengan generasi sekarang banyak makin tidak bisa membedakan cinta dan nafsu. Gitu. Itu banyak terkait dengan kasusnya Amnon sebenarnya. Nah, kalau Daud lebih banyak tentang ya ada otoritas raja di sana. Kemudian ada isu tentang menghormati Allah sebagai sang pemberi otoritas itu gitu. Kemudian ada dosa yang beranak pinak gitu. Yang membuat sampai ada satu kalimat tidak ada dosa tunggal. Gitu. Jadi konsepnya ya termasuk belajar dari peristiwanya Daud ini. Gitu. Kalau kita ngelihat disandingkan sama apa yang banyak terjadi sekarang gitu ya. Kayak si Amnon dan Tamar ini kan kondisi yang sering terjadi, misalnya kalau di masa sekarang tiba-tiba pemerkosaan oleh laki-laki siapa, memperkosa anak bawah umur lah, atau memperkosa orang yang sering terjadi lah kemarin yang Buntung melakukan pemerkosaan. Itu kan secara kalau kita ngelihat ceritanya ya adalah mirip dengan si Amnon Tamar gitu kan. Kalau Daud itu kan isu sugar daddy. Ya kalau sugar daddy kan dia punya duit, dia merasa dia punya kuasa, dia bisa nyimpen anak orang gitu kan. Bisa menyingkirkan ya karena yang jadi simpenannya juga jadi nggak bisa punya jodoh, disingkirkan, jadi diambil sama dia kan gitu juga. Di private. Daud nih sugar daddy gitu kan. Iya. Dan tapi ada juga kasus-kasus kayak misalnya Lot. Lot itu kan kalau saya ngeliat karena kebuntuan dan keputusasaan dua anaknya. Suaminya mati, ya sudah nggak ada. Terus daripada mereka tidak bisa meneruskan keturunan, bapakku mabuk, bugil, gas. Dikondisikan mabuk sebenarnya. Dimabui. Jadi memang kalau kasus Lot beda lagi ya. Dia lebih banyak isu tentang konsep teologisnya tentang bagaimana mempercayai Allah sebagai provider. Gitu. Karena Lotnya kan ya dia nggak dia mabuk gitu kan. Anak-anaknya yang mengkondisikan. Jadi kebuntuan itu istilah yang bagus itu dalam hal ini, kebuntuan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, lalu cari aja yang shortcut gitu ya. Nah, kalau yang ini Amnon itu jadinya justru mengingatkan kita begini. Kalau kita pelajari ya tahapan-tahapannya, kenapa sih kemudian dia bisa jatuh dalam dosa perzinahan? Gini. Langkah pertama atau hal pertama yang membuat kita jatuh dalam dosa itu adalah ketika kita memandang godaan.
godaan itu naturnya tuh selalu begini. Semakin dipandang semakin indah. Oke. Semakin dipandang semakin menarik. Itu sejak zaman Taman Eden. Oke. Jadi kalau ada godaan, kemudian kita memandang, udah makin menarik. Udah mau noleh balik, ngintip ya. Noleh yang kedua kali itu, itu pertanda ada ketertarikan tersendiri. Dan begitu noleh ketiga kali bisa bablas itu. Itu yang membuat kita juga memahami perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ya. Kalau kamu memandang seorang perempuan dan kamu menginginkannya, ya disitulah kamu berzina. Oke. Jadi perzinahan itu tidak dibatasi pada kontak fisiknya. Oke. Berarti kalau di dalam fantasinya saja. Di dalam fantasinya kita sudah membayangkan, ya sudah, itu perzinahan. Oke, gitu. Membayangkan yang sampai kayak gimana dihitung perzinahan ya? Membayangkan sampai menginginkan terjadinya seksual berarti ya. Kalau menginginkan dinikahi, menginginkan dinikahi, yang pertama harus diklirkan adalah yakin itu bebas dari keinginan untuk bersetubuh gitu. Oke. Kalau aku saking sayangnya gitu. Saking sayangnya sama dia sampai aku ingin dia menikah sama aku. Gitu. Nah, ketika ngomong seperti itu atau berikhtiar seperti itu, yakin itu murni. Seandainya minus persetubuhan, kamu masih mau enggak sama dia? Oke. Gitu. Itu jadi tesnya yang, ya. Harus dimurnikannya di situ. Oke. Dan berarti bisa, karena kan kalau zaman sekarang gitu ya, orang mau ngebayangin aja nggak ada sulit-sulitnya. Iya. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang gitu ya, gampang banget gitu. Dan kalau kita ngomong kontak fisik, kalau misalnya orangnya bahkan nggak ketemu, berarti ya tetap aja gitu ya. Misalnya gini, dia ya video callan gitu, ya tetap zina berarti ya tetap. Oh iya, gitu, itu kan sangat membantu memvisualkan. Ya, VCS itu tetap zina, jangan tolong. Ya bahkan kalau kadang kan gini, cuman membayangkan tapi ngomongnya nggak ke arah sana, cuman gudo-gudo kayak sweet ya. Catcalling. Itu kan kehitung zina juga apa enggak kalau catcalling? Itu kan apa ya, bumper ya. Udahlah, kita kalau sudah ngomongin kayak gitu kita jujur-jujuran aja deh gitu. Masa sih kamu akan bisa ada rem yang pakem gitu. Ya. Rem kaki, handremnya juga gitu, sampai bisa ditarik. Oke, sampai titik ini aku quit gitu. Yakin bisa seperti itu, gitu. Jangan-jangan itu ya itu tadi kalau istilah saya sih. Nah, lalu apakah ketika misalnya mereka ini ngeliat, lu di Alkitab aja ada kok. Oh berarti iya. Aku ya gak apa-apa lah sekali-sekali. Oke. Gitu. Tapi ini menarik menurut saya gini. Ini asumsi yang menarik. Jadi bukan karena itu ada di Alkitab lalu berarti kita boleh lakukan begitu ya. Di Alkitab pembunuhan juga ada gitu. Tapi Alkitab mencatat itu kan untuk menjelaskan ini loh, dosa itu kayak gini dan akibatnya itu akan kayak gini-gini. Karena itu ini jangan dilakukan begitu. Jadi catatan Alkitab itu benar adanya, tetapi itu bukan untuk pembenaran tindakan kita. Oke. Tapi ada sudut pandang yang sebaliknya malah ngelihatnya gini, katanya kitab suci, tapi kok isinya nggak suci. Ya. Kenapa kok dicatat? Oke. Ya ini saya pernah dengar juga, bukan cuman pernah ya, sering. Jadi gini,
Kenapa di dalam Alkitab itu ada catatan-catatan tentang ketidaksucian? Padahal itu kan kitab suci. Ya gampangannya bisa pakai analogi gini lah. Kalau kita mau tahu sesuatu yang putih, seputih apa, kita harus tahu opposite of that. Gitu. Di opposite-nya itu apa? Di ujung ekstrim satunya. Iya, gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita ngomong dosa, itu kita Alkitab sedang ngomongin kekudusan Allah. Kenapa ngomongin kekudusan Allah? Karena salah satu topik besar di dalam Alkitab adalah murka Allah. Ini yang jarang dikhotbahkan juga sebenarnya. Ini murka Allah. Alkitab berbicara tentang murka Allah. Karya keselamatan Allah di dalam Alkitab itu dilatar belakangi oleh adanya murka Allah. Jadi ketika kita ngomongin soal kasih Allah, itu karena ada sisi murka Allah. Kekudusan Allah membuat Allah murka akan dosa. Itu di satu sisi. Nah, kasih Allah itu tidak menghendaki manusia yang berdosa itu mendapatkan murka ini. Makanya terjadi karya penyelamatan itu. Nah, sehingga kalau kita ngomongin soal kekudusan Allah, ya otomatis ngomongin dosa. Gitu. Dalam bentuk apapun. Hanya saja kalau topik kita kali ini kan dosa seksual gitu ya. Tapi kan dosanya ya dosa yang lain-lain juga. Nah, jadi kalau Alkitab mencatat kasus-kasus dosa seksual itu ya memang untuk memaparkan ya realita hidupmu itu ya kayak gini, realita hidup manusia itu seperti ini, dan itu sebabnya justru kita membutuhkan karya penebusan. Kita nggak bisa ngomong, oh aku sudah punya pasangan yang cakep gitu ya. Ya. Pasti tidak mungkin perfect bisa. Gitu, sampai pasti nggak mungkin. Loh, sebentar toh. Sebentar gini. Daud punya istri banyak enggak? Banyak. Istri yang lebih cakep, Mbak, banyak enggak? Istri bukan hanya cakep secara penampilan, tetapi juga pinter-pinter. Cakep dalam pengertian smart. Smart itu kan seksi juga sebenarnya. Nah, jadi kurang apa gitu? Ya kan? Dia mau minta carikan aku istri baru pun dicarikan. Dicarikan kan? Gitu. Kurang apa? Lalu kenapa dia bisa kayak gitu? Jadi ini bukan persoalan aku sudah punya atau enggak. Ini self control itu dari kehidupan yang takut akan Allah. Itu memang lost di sana, nggak ada. Gitu. Nah itu awal mulanya dosa. Gitu. Karena orangnya yang nggak bisa kontrol gitu ya? Nggak bisa kontrol karena ya sikap takut akan Tuhannya itu lagi kendor. Nah kalau misalnya kalau zaman sekarang itu, kalau itu kan selalu cerita-cerita yang ada di Alkitab itu kan selalu dia akan berselingkuh atau berzinahnya itu kan sama manusia gitu ya. Kalau zaman sekarang itu ada yang nikah sama robot, ada yang dia itu bahkan doyannya itu bukan sama orang tapi sama anim. Dia akan sangat bergairah ketika melihat yang dua dimensi. Lihat manusia biasa aja, tapi dia ngelihat anim dia bisa sangat bergairah. Jadi penyimpangannya makin kaya ya, makin banyak ya. Ya. Jadi kalau melihat semua kasus-kasus itu sebenarnya yang perlu kita ingat adalah itu apa yang melatar belakangi semua itu apa? Kan itu membuat kita menginginkan gitu, dan kita membayangkan itu kan poinnya ada pada nafsu gitu loh. Ketika kita memandang lalu kemudian kita tidak bernafsu, ya itu bukan dosa. Gitu. Kan ada ceritanya sih, konon ceritanya ini dari teman-teman Buddhis gitu. Dari wihara ada seorang Buddhis yang
seorang biksu yang melakukan perjalanan bersama muridnya. Nah, di tengah perjalanan itu dia ketemu mereka 2 orang ini ketemu dengan perempuan cantik yang sedang tergelincir. Entah gimana ceritanya, saya enggak tahu. Tapi singkat ceritanya itu perempuan ini tergelincir dan kesleo sehingga dia nggak bisa jalan. Padahal dia butuh ke desa seberang. Gitu. Nah, wah, si murid ini gelisah dan dia ndak berani pandang perempuan itu karena saking cantiknya dan betisnya itu tersingkap, jadi terbuka kelihatan, sehingga kelihatan kulitnya dan sebagainya gitu. Wah, dia gelisah sekali, ndak berani memandang. Dalam hati tapi dia mikirin ini gimana guruku memperlakukan ini gimana. Dia kaget sekali ketika gurunya ngomong dengan dia, ya oke, ayo kami bantu. Dan nggak tanggung-tanggung, guru itu langsung menggendong perempuan itu di punggungnya, langsung dibawa jalan. Waduh, ini masalah besar ini. Ini akan menjadi trending topik ini. Di wihara nanti itu jadi trending topik. Sampai singkat cerita ya, setelah itu perempuan itu diturunkan di tempat tujuan. Begitu perempuan ini diturunkan, mereka guru dan murid ini melanjutkan perjalanan dan disitulah muridnya mulai protes. Guru, kenapa gini? Oh, kenapa engkau memperlakukan perempuan itu sampai memeluk dia dan sebagainya? Perempuan ini kan nempel di punggungmu dan sebagainya. Saya itu sudah tidak mengingat-ingat lagi itu. Sudah tidak ada lagi ingatan atau rasa perempuan itu nempel di punggung saya. Kenapa itu masih nempel di benakmu? Oke. Itu poinnya. Kenapa masih nempel di benakmu? Jadi sebenarnya yang ada nafsu itu aku apa kamu? Gitu. Kira-kira itu yang menjadi poin. Nah, Yesus apakah tidak bersentuhan dengan perempuan? Ya bersentuhan. Loh, lah kalau sekarang dibandingkan kita, jangankan bersentuhan, berpapasan aja lalu kita horny gitu. Iya. Nah itu kan jadi poin juga gitu loh. Justru itu entry pointnya. Ketika touchless pun ya nggak bersentuhan pun kemudian itu membuat kita horny, kan berarti ada nafsu yang dibangkitkan di sana. Oke. Ya sama kayak banyak orang selalu menyalahkan perempuannya, bajumu sih kayak gitu. Misalnya seperti itu ya, kan. Sama kayak gitu. Ya, jadi di satu sisi ya memang harus diakui bahwa semakin terbuka ya semakin menggoda. Tapi bukan berarti yang tertutup itu tidak menggoda. Gitu. Ya betul. Iya toh. Wong pakai pakaian lengkap dalam arti tertutup ujung rambut sampai ujung kaki. Masih tetap bisa kena. Masih tetap. Loh, kok bisa tergoda? Loh iya, kamu lihat nggak caranya dia jalan? Mau ngomong apa? Pada akhirnya balik lagi ke kontrol orangnya sendiri. Kontrol orangnya. Dan kalau saya mau boleh selangkah mundur ke belakang, kontrol itu ya dipengaruhi oleh stoknya di benakmu itu isinya apa ya? Semakin banyak stoknya kan cantelannya makin banyak gitu. Kok bisa kamu berfantasi? Loh, kamu lihat loh, itu caranya dia jalan. Caranya dia jalan, kita yang nggak punya stok mungkin nggak ya, kepikir. Jalan aja. Gitu loh. Tapi karena stoknya, nah jadi ayo kalau ditarik mundur ya berarti stokmu seperti apa? Mundur satu langkah lagi, kamu kok bisa punya stok seperti itu? Oke. Dari mana kamu? Gitu. Kenapa kok mikirnya malah jadinya ke situ-situ aja? Apa yang gitu kamu lakukan? Gitu. Oke. Dan apa ya, kalau kita ngomong zaman sekarang ketika semuanya itu bisa dilihat dengan lebih mudah gitu ya, dengan lebih bebas akses untuk mengisi stoknya itu tadi, itu kan jauh lebih mudah gitu ya. Makanya berarti
resiko untuk bisa terjadi perzinahan itu sendiri jadi jauh lebih besar gitu ya. Jadi lebih terbuka, sehingga kalau saya menangani kasus-kasus perzinahan itu saya cek ke belakang dulu. Jadi selangkah mundur selangkah gitu. Saya cek itu dan biasanya ya memang misalnya ya, loh kok kamu bisa ini? Kamu terjebak pornografi enggak? Iya. Nah, kedalaman terjebak di pornografi, kedalamannya kan beda-beda. Ya. Gitu. Misalnya, ini saya belajar dari pelaku yang sudah bertobat ya. Dia cerita, saya bukan hanya pengguna, saudara. Saya produser. Oke. Saya yang ngarang cerita. Gitu. Jadi saya bukan pengguna. Saya produsernya. Gitu. Kalau di video, film, ya dia pemainnya. Kira-kira gitu. Nah, itu yang ya oke. Sebelum kamu, kan pemberesan dosa itu gini. Biasanya kalau sulit ya kita beresin tahap awal-awalnya dulu, makin lama makin dalam gitu. Oke, sekarang misalnya kenapa kamu bisa terjebak dalam pornografi? Gitu. Ada persoalan apa? Misalnya ya, yang paling sederhana gini. Kamu biasanya nonton itu, kamu simpan nggak itu di HP-mu? Oke. Ya sudah, kalau itu disimpan di HP-mu, ya udah, delete aja, diformat aja itu HP. Kalau streaming? Nah, kalau streaming, kamu punya akun enggak? Oke. Gitu. Jadi selalu satu langkah-langkah kecil yang, tapi itu membuat aksesmu akan tertutup gitu. Oh, oke. Ya. Ya. Oke, Kak, aku enggak, udah, ini akunku sudah aku tutup, aku udah close. Tapi masih karena ini buka yang gratis. Saya biasanya menciptakan rekan akuntabilitas, gitu. Nah, rekan akuntabilitas kan tidak akan menghakimi, tapi benar-benar dia sebagai orang yang kepadanya dia bertanggung jawab. Misalnya ya, kamu rekan akuntabilitasku. Tugasku adalah apapun yang terjadi dalam dinamika aku share, gitu. Itu dosa seksual kalau tidak punya rekan akuntabilitas, hampir mustahil bisa keluar. Oke. Gitu. Jadi, nah, rekan akuntabilitas itu apa yang perlu dibuka? Yang perlu dibuka adalah langkah yang terkecil sekalipun itu, gitu. Itu harus dibuka, gitu. Misalnya ya itu tadi, Kak, aku udah tak blok loh, aku sudah ngedelete itu, wes passwordnya aku wes ndak hafal wes, gitu. Aku nggak punya itu akun. Tapi kok aku masih jatuh lagi? Ya kita cek. Misalnya ya, kamu jatuh ketika situasi apa? Apakah itu pada waktu kamu stres? Mungkin cari dopamin doang gitu ya. Karena kan itu memang menimbulkan zat endorfin kan, secara biologisnya. Ya. Jadi menimbulkan excited gitu, sehingga itu bisa melawan kita stres, melawan stres kita. Lalu yang kedua, itu kamu lakukan itu biasanya kamu lakukan waktu kapan? Pagi, siang, malam. Kebanyakan gitu. Pada umumnya kamu lakukan kapan? Ya sudah, itu waktu-waktu kritis itu kamu kewaspadaanmu harus ditingkatkan di sana. Oke. Gitu. Nah, kemudian misalnya lagi, itu kamu lakukan pada waktu kapan? Pada umumnya kan pada waktu sendiri. Ya udah, hindari kesendirianmu. Gitu. Nah, small step seperti itu yang terus harus dikenali dan dieliminir. Tutup satu. Dan itu butuh rekan akuntabilitas. Okay. Gak bisa ndak. Itu. Ya.
Dan itu yang akan bisa, ketika itu semua sudah bisa di-cut, maka possibility untuk bisa melakukan perzinahan itu tadi akan diminimalisir, jauh lebih berkurang. Tapi belum berubah. Belum tentu nol. Maksudnya kemungkinannya tidak nol. Belum tentu. Gitu. Tapi paling enggak kan kalau dia sudah mulai belajar kontrol, dia sudah tidak, karena ada orang tuh yang sampai dia setiap kali kemanapun dia pergi, ketemu misalnya dia laki, atau bahkan pun kebalikannya, perempuan ngeliat laki, yang pertama kali dia bayangin ketika lihat tuh kayak di mata dia, dalam otaknya tuh semua udah bugil semua. Kayak punya iya, kayak punya kacamata bisa lihat bugil semua. Tapi itu karena di dalam fantasi dia, karena dalam fantasi saking dia udah kecanduannya, saking rusaknya. Dan itu kalau kayak gitu itu kontrol dia untuk akhirnya melecehkan apa segala macam tuh jadi rendah ya. Gimana dia di dalam matanya ngelihat bugil semua. Jadi iya. Lo ada satu orang datang, ya dia bisex. Gitu. Nah, kenapa dia bisa gitu? Loh, awalnya saya normal, Kak. Nah, lalu disakiti biasanya. Atau gimana? Dia disodomi. Jadi korban. Oh, korbannya. Korban, lalu awalnya sih dijebak. Tapi kemudian lama-lama enak. Ini yang saya, ini orang yang datang saya ya. Jadi dia dijebak awalnya, lalu kemudian ketika pada waktu itu diperkosa, si pemerkosanya merasa bersalah, karena ternyata dia virgin, belum pernah disodomi. Nah, karena merasa bersalah, dia dikasih berapa waktu itu, sekian juta, di atas 5 juta kayaknya. Dan memang dia lagi butuh duit. Udah lagi gitu. Pak, misi lagi butuh duit gitu. Repeat order. Repeat order. Jadi ya memang kompleks ya. Ya kalau di kasus itu ada faktor ekonomi segala macam. Cuman ya korban itu pada akhirnya bisa jadi pelaku. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diberesin. Nah, celakanya sih kembali ke Amnon tadi kan, Amnon punya teman-teman yang brengsek sebenarnya memang. Saudara-saudaranya dia sendiri yang gitu juga mungkin ya. Dia enggak punya rekan akuntabilitas. Rekan akuntabilitasnya udah kayak gitu. Jadi itu malah mengkondisikan, ayolah kamu anak raja, kamu punya otoritas. Udah dikasih triki kayak gini aja. Yang mereka tidak perhitungkan kan kemudian terjadi perubahan. Ya masalah yang disikat juga anak raja juga. Dan sebenarnya yang paling mempengaruhi kan terjadi perubahan dari cinta menjadi benci. Nah sebenarnya itu secara psikologis juga ada dikarenakan oleh rasa bersalah. Ya karena rasa bersalah melampiaskannya, ya sudah seperti itu. Tapi kalau menceritakan aspek itunya agak panjang sih. Kalau kita ngelihat, maksudnya kan kalau konteks yang sekarang gitu ya, dimana semua itu udah sangat mudah diakses secara visual gitu ya. Visual tuh sangat, karena kita kalau zaman dulu sebelum adanya sosial media, bahkan sebelum zaman internet, itu kita cuman ngelihat orang-orang yang kita temui atau di TV lah. Kalau sebelum TV malah ya nggak ada referensi kita. Cowok ganteng, cewek cantik hanya yang ada di sekitar kita. Betul kan? Ketika sekarang makin banyak referensi, gampang lah, artis juga bisa dilihat gitu kan ya. Terus di sosmed, mulai ketika sosmed keluar itu kan muncullah referensi ganteng dan cantik di luar artis, dimana orang-orang biasa yang selama ini tidak ditemui ini nongol semua. Maka kan jadi visual, terutama buat mungkin mereka-mereka yang di dalam circle-nya tuh nggak ada yang bentukan bisa kayak gitu. Maka fantasinya akan langsung jalan kan. Oh bisa kayak gitu ya, ada yang seperti itu. Maka banyak akhirnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini yang malah jadi korban pelecehan dari yang fantasi-fantasi ini gitu. Dan nggak cuman berhenti di perempuan cantik aja, beneran
Ingat zaman Jonathan Christie menang buka baju, semua pada komen rahim anget. Ya, itu kan berarti terjadi juga gitu ya. Dan orang yang komen rahim anget nih jinah semua nih berarti ya. Iya. Berarti kan memang pikirannya ke sana loh jadinya. Gitu. Pikirannya ke sana. Nah, itu yang sebenarnya perlu diwaspadai. Kalau kita ngomongin kasusnya banyak sekali jenis kasusnya gitu. Nah, Tuhan Yesus memberikan tips adalah ya keywordnya itu kata kuncinya mengingini. Oke. Gitu. Begitu kamu mengingini lah, tapi ini tadi kan kita sudah membreakdown. Mengingini itu bagaimana kok bisa muncul keinginan itu? Ternyata kan ya ada hal yang oh ya berarti stokmu ya kamu punya stok untuk bisa mengingini itu gitu. Terus membatasi biasanya kan diawalinya itu dari mengidolakan. Terus akhirnya jadi ini pacarku ini. Banyak terjadi misalnya mengidolakan satu artis Korea. Misalnya satu boyband, aku pokoknya si A yang paling aku seneng. Lama-lama semua barangnya jadi ada gambarnya si A ini. Terus lama-lama ya ini pacarku ini. Pertamanya ngomong doang. Lama-lama makin banyak si A datang, dia ikut datang. Ya udah terserah kamu mau ngapakan ke aku terserah gitu. Iya. Itu banyak. Gimana cara mungkin kalau teman-teman yang sudah terlanjur mengidolai sampai sebegitunya, garisnya gimana itu? Jadi gini. Ketika kita mulai mengidolakan, ingat, coba lakukan self talk ya. Kamu ngobrol sama dirimu sendiri. Karena biasanya mengidolakan itu berangkat dari kekosongan. Oke. Ada sesuatu yang kosong di jiwamu yang menurut kamu itu bisa dijawab oleh idolamu itu. Gitu. Nah, ini yang harus dikenali. Kalau kita tidak mengenali kekosongan kita, ya kita akan menjadi kayak kuburan gitu, nampung semuanya, ya kita tampung aja, nggak pernah dipuaskan gitu, karena kosong ini. Bahkan jangan-jangan ketika dia membaca kasus-kasus perzinahan di Alkitab, dia bisa horny juga. Dia bisa horny. Ada yang orang dibaca kitab suci. Yang dibaca kitab suci. Tapi kan ini kan tidak suci. Malah jadi inspirasi, cilaka ya. Iya, malah habis dengerin malah dicari mana lagi ayatnya. Iya. Realitanya memang begitu sih. Dan kalau kita kembali ngelihat yang di Alkitab tadi gitu ya, ujung ceritanya berbeda-beda gitu ya. Beda-beda. Kayak Amnon, ujung ceritanya dibunuh Absalom. Daud, ujung ceritanya bertobat. Tapi hasilnya tetap meninggal kan, anaknya yang anaknya tetap meninggal. Ya. Tapi ujung ceritanya adalah pertobatan. Wanita sundal yang diselamatkan Yesus sebelum dirajam. Oh, yang di Yohanes ya? Yang di Yohanes itu kan ya memang background ceritanya tidak terlalu diceritakan detail, hanya di kejadian itu. Tapi kan ujungnya adalah Yesus nolong gitu ya. Ketika sebelumnya Tuhan waktu zaman perjanjian lama bikin aturan dan tidak ngurus, pokok rajam. Maka dosa ini ujungnya mati gitu. Iya. Hukuman dari dosa perzinahan adalah mati. Tapi ketika Yesus datang, bahkan sebelum Yesus datang, itu masih ada pintu pengampunan. Sebentar, saya mau mempertajam. Jadi pertanyaannya itu kalau misalnya sudah terlanjur, dia bisa apa yang mesti dia lakukan untuk bisa closure-nya ikut ke yang diampuni? Yang diampuni ya. Jadi gini, kalau kita
bertolak dari yang Yohanes deh ya. Yohanes itu sebenarnya bukan berarti Tuhan Yesus menyetujui perzinahan, ya kan? Jadi, Yesus saja mengampuni dan sebagainya. Tunggu dulu, ini nanti akan kita bahas deh soal pengampunannya gitu. Yesus di situ itu ketika merespon kayak gitu kan ada unsur loh yang diseret itu harusnya kalau menurut PL yang diseret itu ya harusnya jangan perempuannya tok dong. Iya laki juga dong gitu. Iya, emangnya dia melakukan sendirian. Ini kan enggak gitu. Nah, jadi Yesus ketika mengatakan itu adalah dia sedang dalam rangka untuk menegakkan keadilan juga. Gitu. Karena ini kan yang dilakukan oleh orang Farisi tidak pada jalurnya. Gitu. Betul. Nah, tentang pengampunan Alkitab tidak ngomong secara detail kenapa Tuhan Yesus atau gini. Alkitab tidak ngomong secara detail tentang pertobatan si perempuan. Tapi kalau kemudian Tuhan Yesus memberikan pengampunan, pasti itu terkait dengan pertobatan. Gitu. Maka omongannya juga pergilah jangan berbuat dosa lagi. Gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau ngomong kalau anggap saja saya sudah jatuh di situ. Nah, kemudian bagaimana saya bisa mendapatkan pengampunan? Bisa enggak? Bisa. Tapi ingat, pengampunan tanpa pertobatan yang sejati itu enggak ada artinya. Misalnya 1 Yohanes pasal 1 ya ayat 9 ngomong, jika kamu mengaku maka kamu akan diampuni. Kenapa harus ada pengakuan baru diampuni? Karena pengampunan tanpa pengakuan nggak bisa. Misalnya ya, saya ya apa ya, kamu suami saya jadi pakai nama aja, nama ngarang aja. Iya, misalnya Adi kan menikah dengan Ida, gitu ya. Adinya jatuh dalam dosa perzinahan. Sama orang lain. Lalu dia datang atau Ida menegur Adi. Ya kamu ini, ya sudahlah. Kita orang Kristen, ampuni aja lah aku. Masa kamu sebagai orang Kristen gak ada pengampunan? Lah si Ida gimana? Yes, iya Pak Pendeta, saya sebagai orang Kristen, ya saya rasa saya juga harus mengampuni. Memang saya harus mengampuni, saya orang Kristen. Kamu mengampuni ya? Kalau adinnya bersikap kayak gitu ya gak ada artinya. Karena gak ada pertobatan di situ. Gitu. Jadi dia menuntut pengampunan, padahal pengampunan itu bukan sesuatu yang dituntut. Pengampunan itu sesuatu yang tidak layak kamu terima. Gitu. Jadi harus ada pengakuan. Kalau pengakuannya, oke, aku salah gitu. Aku salah, aku berzina itu aku salah. Tapi kamu jangan marah-marah terus gitu dong. Oh, itu bukan pertobatan itu. Itu bukan pengakuan. Iya, kamu mengakui, tetapi itu pengakuan secara bibirmu, hatimu enggak kayak gitu. Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan yang bersumber dari pertobatan. Pertobatan itu selalu ada penyesalan. Lah caramu ngomong aja enggak kelihatan menyesalnya. Enggak kelihatan menyesal loh. Lah ya aku menyesal gimana, Pak? Mau menyesal kayak apa? Teman-temanku loh udah puluhan kali kayak gitu. Aku loh baru sekali. Teman-temanku itu loh sama puluhan perempuan. Aku itu loh cuman sama satu perempuan. Cuman. Statement itu menunjukkan kamu belum bertobat gitu. Percuma. Pengampunannya nggak ada artinya. Gitu. Jadi pertobatan, pengakuan itu harus berangkat dari penyesalan. Kalau kamu penyesalan berarti ada kesadaran bahwa itu salah. Enggak cuman tahu ya aku tahu aku salah gitu. Tapi enggak mau. Itu bukan kesadaran bahwa itu salah gitu. Enggak bisa. Harus ada kesadaran itu.
Nggak ada ceritanya orang mengaku dosa. Iya, gua salah. Berarti dia tidak ada keinginan untuk stop dan berbalik gitu ya. Nah, itu poin berikutnya. Di dalam kata pertobatan, ini orang salah paham, banyak salah paham. Bertobat itu tidak identik dengan berhenti. Berhenti itu hanya salah satu langkah dari pertobatan. Bertobat di dalam Alkitab konsepnya, kalau kita menggunakan perjanjian baru aja ya. Perjanjian baru menggunakan istilah metanoia, itu berbalik 180 derajat. Bayangin aja kita berada di U-turn gitu ya. Oh, kita kebablasan nih, kita harus putar balik. Lah untuk putar balik kan memang harus berhenti. Tapi kan berhenti tidak identik dengan putar balik. Harus ada step berikutnya. Ada langkah yang harus kamu ambil untuk putar balik itu. Gitu. Jadi bukan stop berhenti. Makanya tadi ketika ngomongin membereskan masalah kecil, langkah-langkah kecil diberesin gitu ya. Ya itu satu langkah, tapi bukan berarti itu sudah berarti bertobat. Langkah-langkah kecil itu kan untuk proses membuat kamu menyetop aja, berhenti aja. Nah setelah itu harus ada langkah pertobatannya. Nah kembali ke ini aja supaya lebih konkret ya. Kasusnya Adi sama Ida ya. Jadi ketika Adi benar-benar bertobat adalah berarti dia mengatakan iya, aku salah. Oke. Jangankan hanya dengan satu perempuan. Ketika aku mulai menggenggam tangannya dan terjadi getaran-getaran, itu pun sudah salah. Gitu. Nah, pertobatan setelah pengakuan itu adalah begini. Ini pertobatan yang sejati. Kamu tahu enggak dampak dari dosamu itu apa? Relasimu dengan Ida itu rusak. Rasa percayanya Ida ke kamu rusak. Lah gimana sekarang kamu menuntut Ida untuk percaya sama kamu? Ya di dalam ketidakpercayaannya Ida itu bisa marah sama kamu. Ya terimalah itu. Jalanilah. Itu konsekuensi dari hidupmu, dari langkahmu yang salah itu. Kamu sudah menghancurkan rasa percayanya Ida. Kalau Ida dikit-dikit curiga sama kamu, ya itu konsekuensi yang mungkin tidak kamu perhitungkan sebelumnya. Gitu. Walaupun Idanya juga tentu harus berproses untuk belajar membangun rasa percaya lagi. Tapi perilaku Adi yang terus menuntut dan dia marah balik, memberikan tekanan kepada Ida ketika Ida tidak percaya, itu kan juga bukan langkah-langkah konstruktif yang membantu Ida untuk mendapatkan atau membangun rasa percayanya tadi. Itu satu. Yang kedua gini, ketika kamu melakukan perselingkuhan, yang rusak apa? Kan bukan hanya rasa percaya, tapi yang rusak adalah relasimu dengan Ida. Nah, waktu kamu U-turn, putar balik itu berarti ketika kamu sudah putar balik, kamu harus melakukan tindakan-tindakan aktif untuk membangun relasi yang sudah kamu hancurkan itu. Gitu loh. Apa relasi yang sudah hancur itu, apa aja aspek-aspeknya itu yang harus dibangun. Nah disitulah baru terjadi pemulihan. Gitu. Tapi apakah maksudnya kayak cerai lah, misalnya kalau ini konteksnya suami istri gitu ya, cerai lah. Ya memang sebentar sebelum menjawab, yang ngomong cerai lah itu siapa? Yang Adinya apa Idanya? Kalau Adinya minta cerai udah jelas dia pengen pindah. Ya. Kalau Idanya
Karena capek enggak kuat gitu. Capek enggak kuat. Padahal dia kan bukan pelaku perzinahannya kan. Iya. Kasarnya dia korban karena suaminya yang berzina. Kemudian Ida minta cerai gitu ya. Saya agak hati-hati di sini dalam arti akan mencermati perilakunya Adi, gitu. Karena kalau Ida ngomong seperti itu, mungkin tadi kamu spill sedikit sebenarnya. Ida ndak kuat udahan. Loh kalau Ida ndak kuat berarti pertobatannya si Adi ini belum real. Belum nyata ya. Ya. Kalau gitu. Kita ngelihat pertobatannya Daud ya, balik ke Alkitab lagi gitu ya. Ya dia benar-benar ya begitu diingetin, ya udah dia benar-benar bertobat, berbalik, akhirnya meskipun anaknya kritis dia berkabung sebegitunya, begitu selesai dia tetap memuliakan Tuhan. Dan perhatikan sikapnya Daud di dalam pertobatan dia, apa yang dia lakukan? Dia menerima semua konsekuensi. Ketika dimurkai oleh Allah, dia terima. Sampai kemudian sekian tahun kemudian akhirnya Absalom memberontak. Dia terima. Dia lari. Dia tinggalkan tatanya. Dia lari. Ya memang pada akhirnya dia pasang strategi juga gitu. Tapi dia terima itu sebagai konsekuensi. Dan itu pahit loh, Sam. Pahit karena gini. Perhatikan ketika Absalom mati. Yoab, panglima perangnya, udah ngomong sama anak buahnya. Jangan kamu bawa berita ini kepada Daud. Ini bukan berita baik. Gitu loh. Ya, gimana pun anaknya mati. Tapi kan ada prajurit yang nggak apa-apa aku bawa. Ini aku bawa beritanya. Dia bawa berita itu. Wah. Itu kabar buruk untuk Daud. Daud menjadi marah dan di dalam kemarahannya itu dia penggal itu. Dia hukum si pembawa berita. Dan kemudian Alkitab mencatat. Kalau tidak salah Alkitab menggunakan istilah Daud melolong. Meratapi kematian Absalom. Absalom anakku Absalom. Jadi harus berperang melawan orang yang dia kasihi. Sebagai konsekuensi dari tindakan itu. Dan itu pahit banget. Tapi Daud terima. Sebelum perang Daud udah pesen sama para prajuritnya. Tolong dijaga nyawa anakku. Padahal kemarahan Daud itu membuat Daud tidak berbicara dengan Absalom bertahun-tahun, mungkin ada 3 tahunan. Nggak ngomong. Gitu. Jadi justru bukti pertobatannya Daud adalah dia terima semua konsekuensinya. Nah kalau kemudian Ida ngomong gak kuat. Loh, yang perlu dipertanyakan pertobatannya si Adi ini loh. Kamu benar-benar bertobat enggak? Ada 2 PR besar loh. 1, mengakui kesalahanmu, bahwa itu salah. Dan memang itu harusnya membuat kamu tidak berani mengangkat muka. Sorry Sam, gua salah. Gak bisa kayak gitu. Sorry Sam, gua salah. Kira-kira gitu loh. Ya. Itu pengakuan. Aspek berikutnya, seberapa besar usahamu untuk putar balik itu loh. Jangan salah loh, kamu berselingkuh itu usahamu besar loh itu. Delik-deliknya ya. Menyembunyikannya. Kamu harus mikirin, sebentar ini pulang kantor jam berapa, supaya aku gak ketahuan istriku ya apa. Supaya gak dicurigai ya. Ini aku harus ngatur ini. Kalau ngomong, aku lembur lembur ini nanti kalau istriku nanya, kita harus mikirin loh itu. Mana uang lemburnya? Harus mikirin itu. Dan itu butuh waktu, butuh energi. Gitu. Nah, sekarang kalau kamu udah putar balik, buktinya mana? Waktu dan energi yang kamu ekstrakan untuk membangun kembali relasi yang rusak itu mana?
Gitu. Itu kan yang sedang ditunggu oleh si Ida. Sampai kemudian dia ngomong, oke, aku melihat perjuanganmu bukan hanya soal berhenti, bukan hanya ini loh. Kamu lihat nggak sih? Dia udah aku delkon loh. Udah nggak ada nih di pun buku. Zaman sekarang ngomongin. Iya, bisa jadi My Telkomsel itu. Ya, pintunya kamu tutup, jendelanya kamu buka ya. Podo aja. Gitu. Ya. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau si Ida ngomong seperti itu, ya ayo kita lihat, kita buka gitu loh. Jangan-jangan sebenarnya Ida itu hanya meng-highlight bahwa sebenarnya walaupun si Adi sudah ngomong bertobat, tapi Adi dengan perilakunya dia mengatakan aku mau cerai sama kamu. Jadi bukan Idanya yang ngomong, Ida itu hanya mengartikulasikan apa yang dilihat dalam perilaku Adi yang sebenarnya ngomong pengen cerai. Berarti itu sama kayak misalnya si Absalom ngelihat responnya Amnon ketika ditanya tentang Tamar. Kan? Iya. Ya sudah kelihatan sekali nggak ada pertobatan di sana. Ya. Gitu. Makanya makin marah malah. Makin marah. Gitu. Okay. Ya kayak aku ngerusakin mobilmu. Kamu nanya baik-baik. Kak, tadi ini ada masalah ya di jalan. Iya, ada apa? Kamu nggak terima? Aku udah kasih ganti rugi loh. Misalnya. Ya malah nyolot balik gitu. Malah nyolot gitu. Nyesek tau ketemu orang kayak gitu. Jadi nggak ada pertanyaan. Kan bedanya. Iya Sam, sorry Sam. Aku hari ini capek banget. Aku kurang konsen tadi. Sorry. Dan sorry banget. Aku tadi cuman bisa kasih ganti rugi segitu. Sorry banget Sam. Ya, responnya pasti akan berbeda. Ya kira-kira gitulah gambarannya ya. Jadi benar-benar ketika kita ngelihat persinahan-persinahan yang ada di Alkitab ini jadi tempat kita untuk belajar gitu ya. Bukan malah tadi ya malah jadi dicari karena bikin horny bacanya. Atau malah apa ini Alkitab kok isinya kayak gini gitu. Apalagi dengan berbagai macam cerita-cerita lain yang mungkin kalau kita nggak ngerti konteksnya juga makin bingung. Kayak ini istri-istrinya Yakub malah nyuruh kamu sama Gunde ini aja. Oh ya udah istri satunya nggak terima ya kamu sama ini aja. Atau ngelihat ini kok istri kok cek banyak-banyaknya ini istri semua punya istri banyak. Ini apa nggak zina atau apa? Ya karena kita juga perlu lihat konteks-konteks yang ada di konteksnya. Masa itu. Nah karena sudah terlanjur disebut ya supaya tidak salah paham ini, saya spill dikit aja ya. Jadi ada konteks historis yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang zaman sekarang, gitu. Satu soal Gundik. Ini kasusnya Abraham Yakub gitu ya. Gundik, kalau Abraham kan Hagar ya. Gundik itu sebenarnya adalah dianggap itu sebagai barang. Ya, kayak budak nggak punya harga. Jadi kalau si misalnya Sarah punya budak Hagar itu miliknya Sarah. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh Hagar punyanya Sarah, termasuk anak. Jadi ketika Hagar diserahkan oleh Sarah kepada Abraham, itu bukan secara hukum pada waktu itu bukan sesuatu yang salah. Karena Hagar tuh kayak HP ku pakai nulis gitu. Ya udah. Sorry ya, aku lobet, aku butuh chargermu. Aku butuh chargermu. Aku butuh telepon Joan. Aku pinjam HP-mu ya. Ya oke. Ya sebatas itu gitu. Nah, itu kalau kasusnya seperti Abraham, Yakub gitu. Jadi anak-anak mereka ya jadi anak-anaknya Yakub. Secara hukum anak-anaknya Gundiknya atau anak-anak budaknya Lea itu jadi anaknya Lea. Jadi anaknya Lea gitu. Secara hukum memang begitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua soal Raja Daud, terutama Salomo ya, punya istri banyak. Nah, apakah itu karena menunjukkan, Salomo nafsunya gede ya, sampai punya sekian banyak istri dan gundik. Nah,
konteksnya bukan seperti itu. Jadi pada waktu itu, misalnya kamu adalah raja besar, kerajaan saya kecil, saya minta perlindunganmu, saya akan memberikan upeti terbaik. Upeti terbaik saya adalah putriku. Sehingga istrinya Salomo banyak, karena itu menandakan ada sekian banyak negara kecil yang tunduk sama kamu. Makanya memberikan upeti berupa perempuan, berupa anaknya. Biasanya si putri sang raja itu, gitu. Maka kemudian dia juga konsekuensinya Salomo ya, memfasilitasi ini istriku ini adalah upeti dari Raja X gitu. Nah, Raja X ini menyembah dewa siapa? Dia bangunkan kuil untuk dewa tersebut. Itu bentuk penghormatannya kayak gitu. Yang pada akhirnya menjadi jerat bagi Salomo itu kayak gitu ceritanya. Dia jadi sungkan pengen menghargai, malah jadi jerat. Nah, jadi konteksnya agak beda dengan seperti Daud bernafsu dengan Batseba gitu. Nah, Daud di dalam pembelaan dirinya sebenarnya khusus untuk perzinahannya ya. Khusus untuk perzinahannya, Daud sebagai raja merasa diri berhak. Karena dia raja, semua yang ada di punya dia. Itu punya dia. Tapi kan itu sudah di warning oleh Samuel, oleh Nabi Samuel ketika awal mula orang Israel minta raja itu sudah di warning. Karena aturan pada zaman itu ya sudah kayak gitu memang. Iya, apapun yang ada di situ punyanya raja mau minta apa ya harus kasihin. Minta ternakmu ya kasih. Minta anakmu ya, minta pasanganmu ya kasih. Udah. Gitu. Jadi ada konteks-konteks seperti itu yang harusnya dipahami. Ya. Gitu. Biar kita bisa ketika membaca lebih objektif lah, lebih clear di dalam memberikan penilaian, evaluasi gitu kira-kira. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan kita tentang ini, mungkin ada satu closing statement mungkin Kak. Iya. Kalau terkait dengan dosa perzinahan ya, jangan terjebak dengan fenomenanya, dengan casingnya, dengan bentuknya. Oh, yang kayak gini berarti perzinahan. Ingat, perzinahan itu dimulai dari keinginan. Itu. Jadi ingat kata-kata Tuhan Yesus, siapapun memandang seseorang dengan mengingini orang itu, maka itu adalah perzinahan. Lalu yang kedua, kalau kamu mau lepas dari dosa ini, kamu harus punya rekan akuntabilitas. Gitu. Dimana kamu bisa secara terbuka mempertanggungjawabkan hidupmu, dan rekan akuntabilitasmu itu carilah rekan yang bisa dipercaya serta memiliki kemampuan untuk menolong kamu. Ya, gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu. Ya, semoga kita belajar banyak ya dalam konten yang kali ini. Sebelum kita akhiri, monggo kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Engkau tahu kondisi zaman sangat berbeda. Ada begitu banyak model, ada begitu banyak bentuk godaan seksual di sekitar kami. Dan itu merupakan godaan nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu. Dari generasi ke generasi, bentuk-bentuknya semakin bermutasi, semakin canggih, semakin variatif. Tolong Tuhan supaya kami, anak-anak-Mu, bisa semakin dekat dengan Engkau. Semakin dekat dengan Engkau berarti semakin memiliki kepekaan spiritual, kepekaan akan dosa. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami membangun bukan sekedar spiritualitas kami pribadi, tapi kami membangun komunitas yang pada akhirnya bisa menjadi rekan akuntabilitas kami. Kalau kami memiliki keluarga, tolong Tuhan supaya keluarga kami bisa menjadi tempat akuntabilitas kami, di mana kami membuka diri kami tanpa penghakiman, tapi
disikapi dengan penuh pertolongan. Biarlah para orang tua, kalau kami menjadi saudara, biarlah kami menjadi saudara yang bisa menjadi tempat saudara kami membuka dirinya. Kalau kami sebagai orang tua, biarlah kami boleh membuka diri sampai anak-anak kami bisa menjadikan kami sebagai rekan akuntabilitasnya. Tolong Tuhan, supaya dengan demikian kami memiliki komunitas yang membuat kami tidak sendirian dalam berjuang melawan dosa seksualitas ini. Semuanya yang kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua yang menonton. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless ya. Bye.